Tibalah mereka di desa itu saat hari mulai larut malam. Wiwin terus meyakinkan Rani karena tadi Erna jelas-jelas bersembunyi di sana. Dengan mengikuti saran Abah Juju, semua orang diminta untuk diam dan diminta untuk mengamati suara di sekitar. Cerita-cerita mistis sekaligus legenda tentang Wewe Gombel masih sangat kental terdengar di beberapa daerah hingga saat ini. Didukung juga dengan bukti berupa kejadian hilangnya seorang, terutama anak kecil yang seringkali tidak bisa ditemukan dengan cara biasa dan diiringi dengan kejadian di luar nalar. Seperti kisah mistis kali ini yang akan dibawakan oleh kami tentang kejadian yang menimpa Erna saat ia masih kecil dan disinyalir pernah diculik oleh sosok yang kerap disebut Wewe Gombel itu. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Di penghujung tahun 2007, tepatnya bulan Desember saat ia masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Di mana saat itu musim liburan tiba dan Erna sekeluarga memutuskan untuk berlibur di rumah kakek dan neneknya di desa. Karena kebetulan sudah 2 tahun terakhir mereka tidak sempat mengunjungi ayah dan ibu dari ayah Erna itu karena sebuah pekerjaan. Sayu-sayu hujan dan gemuruh di sore hari menemani Erna dan keluarga saat di perjalanan menuju kampung halaman ayahnya itu. Mereka berangkat di hari pertama Erna libur sekolah dan berencana untuk berlibur di sana selama beberapa hari. Tibalah mereka di desa itu saat hari mulai larut malam dan disambut oleh kakek dan nenek Erna yang belum tidur untuk menyambut mereka karena sudah cukup lama tidak bertemu. Bibi dan paman Erna juga turut hadir menyambut mereka karena rumah bibi dan pamannya itu tidak jauh dari rumah kakek dan nenek Erna. Hanya terselang satu rumah saja. Di malam itu semua keluarga berkumpul di sana sambil melepas rindu. Keesokan harinya Erna pergi bermain di pekarangan rumah kakeknya. Tak lama berselang datanglah anak-anak di sana. Dennis, Wiwin, Rani, dan Desta yang merupakan teman Erna di desa. Mereka datang menghampiri Erna dan menyapa juga saling bercengkrama karena sudah lama tak berjumpa. Di sanalah anak-anak itu sepakat untuk bermain bersama dan mereka melakukan permainan petak umpet. Mereka bermain dengan riang gembira sampai hari menjelang sore tiba. Mereka silih berganti untuk sembunyi agar tidak ketahuan oleh temannya yang sedang berjaga. Saat itu kakek Nurman, kakek dari Erna, menghampiri Erna yang sedang bersembunyi di balik pohon pisang yang berhimpitan untuk segera pulang karena hari mulai gelap. Erna saat itu hanya mengangguk dan berkata kalau ia akan menyusul nanti pada kakeknya. Namun setelah kakeknya kembali ke rumahnya, Erna bukannya pulang menyusul tapi melanjutkan permainan itu karena asyiknya. Tibalah saat Rani berjaga. Erna, Denis, Wiwin, dan Desta pun bergegas untuk bersembunyi saat Rani memejamkan matanya. Denis dan Desta memilih bersembunyi di balik semak dekat pematang sawah, sedangkan Wiwin memilih bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, dan Erna
bersembunyi di dalam gubuk yang tepat berada di belakang Wiwin. Dari kejauhan, Rani terlihat berusaha mencari teman-temannya yang sedang sembunyi. Selang beberapa saat, Rani berhasil menemukan Desta dan Denis. Dan kemudian lanjut untuk menemukan Erna dan Wiwin. Erna dan Wiwin hanya saling melempar senyum karena melihat Rani yang kebingungan dan masih belum menemukan mereka berdua. Padahal jarak mereka dan Rani tidak terlalu jauh. Erna terlihat terus tersenyum pada Wiwin dari balik lubang pintu gubuk itu yang ia tutup sendiri. Dari kejauhan, Wiwin melihat Rani berjalan ke arah mereka dan memberitahu Erna untuk segera bersembunyi ke dalam gubuk itu. Erna pun terlihat mundur menuju sudut di dalam gubuk dan akhirnya Rani menemukan Wiwin yang bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar itu. Setelah itu, Wiwin pun berdiri dan membisikkan di mana Erna bersembunyi pada Rani. Kemudian Wiwin pun berlari menghampiri Desta dan Denis yang sudah menunggu di bawah pohon mangga. Dan Rani terlihat mengambil ancang-ancang untuk masuk ke dalam gubuk yang tertutup itu untuk menemukan Erna sekaligus mengejutkannya. Dari kejauhan, suara teriakan Rani untuk mengejutkan Erna terdengar dan Rani terlihat masuk ke dalam gubuk itu. Dari kejauhan Wiwin hanya tertawa karena posisi Erna diketahui Rani. Namun tampaknya Rani masuk ke dalam gubuk itu sudah cukup lama dan belum keluar lagi. Wiwin akhirnya merasa heran kenapa Rani dan Erna belum keluar juga. Akhirnya karena rasa penasaran, Wiwin pun menyusul Rani ke dalam gubuk itu. Belum juga Wiwin sampai di gubuk itu, Rani keluar dengan muka sedikit kesal dan langsung berkata kalau Wiwin mengerjainya agar masuk ke dalam gubuk yang bau kotoran tikus itu. Karena Rani tak menemukan Erna di sana. Tentu Wiwin tak langsung percaya dengan perkataan Rani karena jelas-jelas ia tahu Erna bersembunyi di dalam gubuk itu. Wiwin pun lantas masuk ke dalam gubuk pengap yang berbau tak sedap itu dan langsung memanggil-manggil Erna. Namun setelah beberapa lama, Wiwin mencari kesana kesini dan membuka setiap tempat yang tertutup puing-puing barang bekas di sana. Wiwin juga tak kunjung menemukan Erna. Wiwin terus meyakinkan Rani karena tadi Erna jelas-jelas bersembunyi di sana dan mengobrol dengannya sebelum Rani datang dan menemukan dirinya di balik tumpukan kayu bakar di depan gubuk itu. Dan kalaupun Erna pergi keluar, sangat mustahil jika tak terlihat karena akses pintu masuk hanya satu-satunya pada gubuk itu. Pintu itu terletak persis di belakang Wiwin saat bersembunyi tadi. Dan dapat ia pastikan bahwa Erna tidak terlihat keluar sampai Wiwin ditemukan dan Rani masuk ke dalam gubuk itu. Suasana mendadak hening dengan ditambah raut wajah Wiwin yang mulai panik. Sementara Rani masih kebingungan. Dari kejauhan, Desta dan Denis terlihat mendekat dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sampai detik itu mereka hanya mengira kalau Erna sudah lari dan bersembunyi di tempat lain. Namun karena hari sudah gelap, akhirnya Wiwin, Rani, Desta dan Denis pun terus mencari Erna sambil memanggil-manggilnya agar segera keluar dari tempat persembunyiannya. Karena permainan telah selesai dan hari sudah gelap. Namun saat hari semakin gelap, Erna belum juga terlihat. Jelas anak-anak lain terlihat mulai lelah karena terus-terusan mencari Erna. Hingga pada suatu ketika Denis berkata bahwa mungkin saja Erna sudah pulang dan tak memberitahu mereka. Oleh sebab itu Denis mengajak teman-temannya untuk pulang ke rumah masing-masing saja karena hari sudah malam. Akhirnya anak-anak di sana pun sepakat untuk pulang saat itu. Di saat malam mulai hening, Rani sedang asik menggambar di teras rumahnya ditemani oleh orang tuanya yang sedang asik berbincang ditemani dengan secangkir teh panas. Tapi saat itu, tiba-tiba dari kejauhan sorot senter yang ramai pun terlihat semakin mendekat. Dan orang pertama di barisan depan yang Rani lihat adalah kakek Nurman. Kakek dari Erna yang langsung menanyakan apakah Erna ada di sana. Tentu saja Rani menjawab tidak ada dan saat bermain tadi Rani menyangka kalau Erna sudah pulang duluan. Kakek Nurman menjelaskan kalau Erna belum pulang hingga saat itu dan sangat khawatir. Terlihat juga ada kedua orang tua Erna
Denis dan Desta juga terlihat ikut mencari Erna bersama ayahnya. Setelah rombongan itu hendak pergi ke rumah Wiwin, barangkali Wiwin tahu di mana Erna berada sekarang. Rani pun meminta izin untuk ikut mencari Erna pada orang tuanya dan langsung diizinkan dengan ditemani oleh ayahnya. Sesampai di rumah Wiwin, kakek Nurman langsung bertanya di mana Erna berada pada Wiwin. Barangkali Wiwin tahu, namun sudah jelas Wiwin akan menjawab tidak tahu. Hingga pada detik itu kakek Nurman beserta kedua orang tua Erna terlihat semakin cemas. Malam sudah mulai larut, tapi Erna belum ditemukan. Kakek Nurman bertanya pada teman-teman Erna, siapa dari mereka yang melihat Erna terakhir kali? Wiwin langsung mengacungkan tangan dan berkata ialah yang terakhir kali melihat Erna di gubuk dekat sawah tempat ia bermain petak umpet tadi. Kakek Nurman langsung terdiam dan suasana mendadak sunyi. Ayah Erna bertanya pada kakek Nurman kenapa dirinya seolah terkejut dan terdiam. Lantas kakek Nurman berkata, kalau di tempat itulah 10 tahun yang lalu ada seorang anak yang hilang tiba-tiba saat bermain petak umpet. Persis seperti kejadian yang menimpa Erna saat itu. Di tempat itulah banyak pohon rimbun dan besar serta pohon-pohon kelapa yang berdekatan. Di mana konon di sanalah ada sosok wewe gombel yang menempati dan menjadi penunggu pohon-pohon dan seringkali menampakkan dirinya di dekat gubuk itu. Ayah Erna tak langsung percaya dan masih berpikir kalau Erna mungkin tersesat dan masih mencari jalan pulang. Namun dari sisi lain, Erna mengatakan kalau semenjak dirinya dikatakan menghilang, ia hanya merasa tiba-tiba terlelap di dalam gubuk itu. Sesaat setelah Wiwin menyuruhnya untuk bersembunyi lebih dalam di gubuk itu. Dan Erna juga merasa dirinya dipeluk dan diangkat oleh sosok entah orang atau bukan. Ia merasa tangan besar dan bau-bau aneh saat ia terpejam. Yang jelas saat Erna tersadar, ia sudah berada di satu tempat di mana dinding-dinding ruangan itu terbuat dari jerami-jerami dan daun-daun kering. Seperti sarang burung. Dan ada sosok yang mengerikan yang diam duduk di sampingnya menemani dan seolah menganggap diri Erna adalah cucunya. Tentu hal itu membuat takut Erna kala itu. Tak hanya di situ, entah kenapa dirinya bisa melihat orang-orang yang mencarinya langsung dari penglihatannya. Erna berusaha berteriak sekuat tenaga dan mencoba lari dari tempat itu, namun semuanya sia-sia. Dari sisi lain, setelah mengetahui akar masalah itu, kakek Nurman langsung pergi ke rumah sesepuh kampung itu untuk meminta bantuan. Sedangkan orang-orang di sana diminta untuk pergi ke gubuk di mana Erna terakhir kali terlihat. Setelah sekian lama, akhirnya kakek Nurman datang menyusul orang-orang yang sudah menunggunya di gubuk dekat pematang sawah itu dengan membawa Abah Juju. Dengan mengikuti saran Abah Juju, semua orang diminta untuk diam dan diminta untuk mengamati suara di sekitar. Abah Juju juga berkata kalau posisi Erna dekat, maka suara dari Erna akan terdengar. Abah Juju terlihat mulai membaca doa-doa. Perlahan-lahan suara tangis dari Erna mulai terdengar. Tampaknya suara itu terdengar berasal dari atas salah satu pohon kelapa yang cukup rimbun. Dan semua orang tertuju pada satu titik. Orang-orang pun menerangi pohon itu dengan senter yang dibawanya. Namun aneh, tak terlihat sama sekali Erna di sana. Dan orang-orang juga berpikir mana mungkin Erna berani atau bisa naik ke sana. Setelah suasana mulai riuh, Abah Juju pun meminta semua orang untuk kembali diam. Abah Juju meminta ayah Erna dan kakeknya untuk mengecek ke dalam gubuk itu. Apakah Erna sudah ada atau belum. Kakek Nurman langsung masuk dan melihat ke setiap sisi dan sudut gubuk itu, namun Erna belum ditemukan. Abah Juju kembali memejamkan matanya dan melakukan gerakan seolah menarik sesuatu. Dan suatu hal kembali terjadi. Suara tangisan Erna dari atas pohon kelapa itu terdengar semakin ke bawah seiring dengan gerakannya seolah menarik sesuatu yang dilakukan Abah Juju. Hingga pada satu saat suara hentakan tiba-tiba terdengar dari dalam gubuk. Kakek Nurman langsung melihat ke dalam gubuk dan menemukan Erna yang sedang menangis dengan tubuh yang penuh daun-daun kering. Padahal
Sudah ia pastikan tadi tak ada Erna di sana, bahkan di sudut bilik sekalipun. Kedua orang tua Erna pun langsung memeluk Erna yang masih menangis dengan tubuh yang menggigil itu. Setelah itu, Abah Jujo menceritakan kalau Erna benar telah diculik oleh sosok Wewe Gombel. Untung saja, ujarnya, Erna diculik belum lama dan masih bisa ditemukan dengan cepat. Karena jika tidak, mungkin saja Erna sudah dalam keadaan yang kosong dan tak mampu bersuara lagi karena lemas dan tak bisa memberikan petunjuk di mana ia berada. Setelah hari itu, Erna tak mau lagi bermain di sore hari dan gubuk tempat ia bersembunyi sudah dibongkar agar suasana di tempat kejadian itu lebih terang. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.